Kali ini kita bicara tentang memaknai krisis. Setiap masa, setiap waktu, setiap momen, setiap zaman selalu ada krisis. Hidup memang demikian dinamis, naik turun. Krisis adalah bagian yang tidak bisa dinafikan dalam kehidupan, baik personal, keluarga, organisasi, baik juga negara. Krisis menjadi hal yang tidak bisa ditolak. Bisa saja kita mewanti-wanti secara personal, kita menjaga, mawas untuk jangan sampai terjatuh, terjerembab, atau sakit yang sangat parah dengan wanti-wanti menjaga diri. Begitu organisasi, begitu juga negara. Tapi toh keadaan itu dijaga pun selalu ada hal yang tidak bisa terjawab. Banyak hal rahasia, secret dalam kehidupan ini, bahwa krisis itu bisa dengan tiba-tiba, krisis itu bisa dengan sistem yang tidak bisa terjaga dengan baik, atau fondasi dari sebuah bangunan yang sudah rusak maka ambruk. Ini contoh, misalnya krisis moneter di setiap negara atau dunia ini, itu juga karena fundament ekonominya tidak kuat. Lalu apa yang ingin kita bahas? Tentu kita bukan ahli di segala hal, tapi paling tidak makna krisis itu. Sebenarnya krisis bisa baik-baik saja, dianggap itu lumrah dan direspon dengan baik, direspon dengan positif, kembali baik personal, keluarga, organisasi, maupun negara. Ketika ada krisis, tantangan, itu artinya ada kesempatan untuk memperbaiki, kesempatan untuk merehabilitasi kembali, merenovasi kembali, membangun ulang kembali tatanan yang barangkali sudah luluh lantah. Kita mungkin menghadapi secara personal kesulitan karena itu kita terjatuh, terjerembab. Mungkin kepercayaan diri kita hilang karena menghadapi satu goncangan yang dalam pikiran kita itu sangat luar biasa. Tetapi lagi-lagi orang tidak bisa bangun dan menerima kenyataan bahwa krisis itu atau masalah itu, tantangan itu membuat dia akan makin down, makin tidak percaya diri, dan tidak ada kemampuan untuk merehabilitasi diri, untuk membangun ulang, untuk menyembuhkan ulang, untuk berkembang kemudian. Tapi faktanya bermacam-macam cara, baik personal, baik organisasi, baik negara, meresponi krisis itu dengan berbagai cara. Ada yang memang terjatuh, tetapi tidak sedikit juga memang pulih. Pulih karena semangat antusiasme, semangat kesadaran ulang bahwa kenyataan yang ada itu diterima bagian dari pengalaman yang harus dicatatkan. Tetapi tidak berhenti, tidak mengurutui kenyataan yang ada, bahwa krisis itu harus dilalui dan dibangun ulang lagi dari kehancuran, jika itu pribadi, jika itu keluarga, jika itu organisasi, dibangun ulang kembali, ditata ulang kembali, maka bisa survive, bukan hanya survive, bisa berkembang, bahkan lebih maju lagi. Saya kira itu sejarah yang dicantumkan dalam sejarah. Ada orang yang terjatuh, kemudian memang tidak bangun lagi dan menggerutui kenyataan itu dan menangis. Tetapi ada orang dengan kenyataan itu, dia membangun diri, dia sadar harus mengalami goncangan itu, dan goncangan itu membuat dia makin secara mental siap membangun ulang tatanan yang baik. Begitu juga diri, begitu juga keluarga, organisasi, baik negara. Ketika kita menghadapi kesulitan, kita sadar bahwa itu kesempatan
untuk memperbaiki diri. Dan jangan merasa bahwa kenyataan atau krisis tidak pernah akan datang. Krisis pasti akan datang dan kita tidak sangka-sangka. Dan memang secara moral kita harus siap mental. Apapun yang terjadi, kita anggap bahwa benturan kesulitan itu menjadikan kita untuk makin taraf, untuk survive, untuk membangun diri, merenovasi diri, memperbaiki diri. Demikian.